Universitas Pamulang. Jaya, jaya, jaya. Bagi rekan-rekan mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pamulang, saat ini kami akan memulai acara pengabdian kepada masyarakat program studi Magister Manajemen Universitas Pamulang yang bertemakan optimalisasi usaha masyarakat dengan penerapan konsep-konsep ilmu manajemen bersama kelompok usaha Leguti atau Lengkong Gudang Timur dengan produk unggulan berupa kerupuk kulit pisang, makanan kering, dan kue basah lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu dosen pendamping serta Ibu Andini selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama dan para pengurus serta teman-teman yang berbahagia. Kemudian sambutan perwakilan dosen dari Universitas Pamulang. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya kita pada hari ini Minggu tanggal 20 Oktober 30 ya 30 Oktober kita bisa berkumpul di tempat ini di Kelurahan Lengkong Gudang Timur dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Lurah atau yang mewakili dari Kelurahan Lengkong Gudang Timur, yang terhormat ibu-ibu UMKM dari Kampung Lengkong Gudang Timur, kami dari Pasca Sarjana Universitas Pamulang mengucapkan terima kasih atas kesediaannya menerima kami untuk melakukan PKM di Kelurahan Lengkong Gudang Timur ini. Ya, alhamdulillah para dosen yang mendampingi PKM mahasiswa pasca sarjana ini hadir, antara lain saya perkenalkan dari yang sepuh dulu, Bapak Dr. Sakro. Ibu-ibunya di sana, alhamdulillah ya. Kemudian walaupun sepuh masih muda. Yang kedua, yang urutan kedua sepuh, Bapak Dr. Muklis. Kan saya tahu yang sepuh. Yang ketiga saya, udah sepuh. Saya Yayan Sudaryana Asgar, asli Garut. Berikutnya yang ke-10 Pak Nyoman, Dr. Nyoman. Kemudian Dr. Ruknan. Kemudian yang udah sepuh lagi coba, oh masih muda. Pak Dr. Firman.
Kemudian Dr. Endang, satu-satunya. Oh, Dr. Nardi, sepuh. Kemudian paling muda Pak Johairi, Pak Sarwani, itu paling muda. Sarwani. Mohon maaf Pak Direktur, Pak Sarwani tidak bisa hadir, jadi ke bawah ke Pak Sarwani. Pak Sahroni, doktor ya. Kemudian siapa lagi yang belum dikenalkan? Ada lagi? Oh, udah. Ya, jadi itu, jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini dari pasca sarjana. Saya mau tanya ke ibu-ibu, ada putra-putrinya yang kuliah di Unpam? Alhamdulillah, alhamdulillah, Bu ya. Unpam ini masih bayi tapi cepat tua. Coba mahasiswanya aja kurang lebih 90.000, terbanyak se-Indonesia. Ya, kuliahnya murah. Sebulannya berapa tadi anak-anak ibu? Nah, 200.000. Ibunya ada masih hafal. 200.000. Paling murah, Bu, se-Indonesia ya. Tapi Bu, tapi walaupun murah tidak murahan, Bu. Coba nih ya, juara kita 47, juara ke-47 di antara 4.000 PTS, PTN dan PTS untuk edisi 2020 ya. Juara terbaik universitas, tentunya kualifikasinya ada ya. Kemudian kemarin kita dapat juara lagi, JDHI, JDIH ya. Jadi apa? Jaringan Dokumentasi Ilmu Hukum. Jadi dipanggil dosen kita diwakili oleh Warek 4, Ibu Dr. Dedi, menerima hadiah tersebut ya. Jadi juara pertama se-Indonesia ya, terkait dengan JDHI. Mahasiswanya juga juara. Global Alti Challenger itu bahasa ICN kali ya. Kemudian juara tadi JDHI ya. Jadi alhamdulillah Unpam walaupun masih baru tapi sudah dewasa ya. Banyak juara-juara yang nggak bisa saya sebutkan, nanti kapan PKN-nya kalau menyebutnya juara. Oke ya Bu ya. Jadi di Unpam itu ada 17 prodi Bu. Rencananya kedokteran ada fakultas. Tetap rumah sakitnya udah siap. Cuman izin rumah sakitnya yang belum keluar ya. Karena fakultas kedokteran berdiri jika ada rumah sakit, memiliki rumah sakit ya. Nah, itu sedang proses. Nah, sekarang sedang mengembangkan lagi di Serang. Lebih murah lagi Bu kuliahnya ya di Serang. Ada pimpinan Serang Pak Johairi ini, doktor dari fakultas, dekan fakultas ekonomi. Di sana 150 per bulan ya. Ibu nyekolahkan TK berapa di sini? Kan mahal. Alhamdulillah ya. Kita yang punya Unpam mau apa istilahnya, yang sulit kuliah yang mahal-mahal kita sediakan yang murah. Tapi ingat tidak murah ya. Oke Bu, jadi kita akan melaksanakan PKM dengan apa? Tema optimalisasi usaha masyarakat dengan penerapan konsep ilmu manajemen. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Ibu, hebat kampung ini. 5 miliar kurang lebih katanya dari BRI sudah diserap oleh para ibu-ibu yang bergerak di UMKM. Betul? Alhamdulillah. Lancar pembayarannya ke BRI? Alhamdulillah. Lancar usahanya? Alhamdulillah. Lancar ya semua ya. Jadi mudah-mudahan berkah
juga lancar usahanya ya Bu ya. Cuman ada saran dari saya, ini kan makanan masuk ke perut, biasanya harus diperjelas dengan label komposisinya. Tapi kata ibu-ibu udah ada sertifikat halal ya, alhamdulillah. Dari Badan POM udah ya. Nah, alhamdulillah. Tinggal nanti dimasukkan di dalam label tadi ya. Kalau udah keluar izin-izinnya ya Bu ya. Oke. Selamat berusaha Bu. Semoga menjadi pengusaha yang mendunia Bu. Amin. Mendunia Bu. Karena sekarang ini era digital Bu. Bisnis itu gampang, tinggal di-upload aja. Nanti ibu-ibu minta TikTok ya. Dengan nanti di adik-adik ini di IG kan, apa IG? Instagram. Nanti dengan produk ini ya Bu ya. Karena sekarang ini memang gampang, bisnis lintas negara ya, gampang Bu. Cuman ingat ya, labelnya jangan salah dicantumkan. Oke Bu ya. Sekaligus pembukaan oleh perwakilan dari Kelurahan Lengkong Gudang Timur. Selamat pagi Bapak Ibu, dosen dan juga mahasiswa dari Universitas Pamulang. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu karena saya agak terlambat. Ini pagi ada kegiatan yang harus saya hadiri dulu, baru bisa ke sini. Jadi mohon maaf Bapak. Biasa Pak kalau minggu ini undangan-undangan, apalagi sekarang musimnya Maulid Pak. Jadi undangan Maulid ke sana ke sini, bagi-bagi waktunya gitu. Jadi mohon maaf. Saya baru bisa hadir pagi ini agak terlambat gitu. Saya selaku Lurah Lengkong Gudang Timur dan juga pembina dari KUB Leguti ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada, kalau saya bilang adik-adik kayaknya masih seumuran Pak sama saya Pak. Jadi kepada teman-teman mahasiswa yang sudah melakukan program kegiatan mahasiswa dan juga pengabdian masyarakat di Kelurahan Lengkong Gudang Timur ini, khususnya di KUB Leguti. Jadi memang KUB Leguti ini Pak cuma ada di Lengkong Gudang Timur. Di kelurahan-kelurahan lain itu ada UMKM-nya, tapi memang untuk KUB kelompok usaha bersama ini khusus ada di Lengkong Gudang Timur ini. Dan juga kita mendorong beberapa produk-produk yang memang bukan khas, tapi kita mau membuat satu originalitas dari Kelurahan Lengkong Gudang Timur ini. Mungkin tadi sudah disampaikan produk unggulan dari KUB Leguti ini adalah kerupuk kulit pisang. Saya baru masuk di Kelurahan Lengkong Gudang Timur ini pada bulan Maret tahun ini, dan langsung berkoordinasi dengan teman-teman UMKM dari teman-teman KUB Leguti, dan juga mengenalkan olahan kerupuk kulit pisang yang kalau saya googling ini mungkin juga di seluruh Indonesia belum ada, baru ada di sisi olahan kulit pisang dijadikan kerupuk gitu. Nah, saya mendorong teman-teman KUB, ayo ini jangan cuma jadi produk festival. Maksudnya produk festival itu kalau kegiatan festival UMKM ini udah beberapa kali menang Pak, produk olahan kerupuk kulit pisang ini. Tapi apa iya kita cuma mau jadi tadi produk festival? Nah, saya dorong teman-teman KUB, pertama ini kita bisa menjadi satu ciri khas yang kita bisa jual, tidak hanya jual sebatas di kota Tangsel, tapi juga ini bisa kita jual secara nasional karena memang ini belum ada. Akhirnya kita dorong pertama untuk legalitas dari produk ini, kemudian juga karena ini tadi ini produk khas dan baru pertama di sini, kita dorong juga hakinya Pak. Karena kalau sudah kita punya haki, kita bisa branding ini Pak. Ini produk asli Leguti,
Kalau mungkin olahan pisang, keripik pisang dan lain-lain kita nggak bisa klaim itu produk asli dari Leguti. Tapi kalau kerupuk kulit pisang ini nantinya ketika kita masukkan ke dalam haki dan itu disetujui, kita bisa klaim, Pak. Nah, program saya juga bersama dengan teman-teman KUB ini adalah bagaimana ini kita naikkan ke nasional. Masyarakat juga tahu, masyarakat Indonesia, bahwa di Lengkong Gudang Timur ini ada olahan kerupuk kulit pisang, sehingga nantinya orang-orang itu bisa datang ke Lengkong Gudang Timur paling tidak untuk kenalan dengan olahan produk kulit pisang ini. Kenapa ini yang kita naikkan? Kenapa ini yang kita dorong? Padahal KUB kita ada berapa? 150-an ya. Kita ada sekitar 150-an anggota KUB dan mereka punya olahan masing-masing, Pak. Tapi memang olahan-olahan yang dihasilkan anggota-anggota yang lain itu memang produk-produk makanan yang itu di tempat lain juga ada. Gitu. Nah, akhirnya kita dorong kerupuk kulit pisang ini naik, terkenal, orang-orang tahu KUB Leguti, baru kemudian nantinya kita perkenalkan juga, ini loh masih ada produk-produk lain dari anggota KUB Leguti. Apa tadi olahan nantinya kita juga tadi teman-teman KUB buat dodol, buat ada kemarin kita bikin keripik wortel dan produk-produk lainnya gitu. Jadi ketika nantinya ini produk kerupuk kulit pisang ini naik, paling tidak produk-produk lain ini juga nantinya ikut terangkat. Orang-orang pada datang ke KUB Leguti untuk berkenalan dengan kerupuk kulit pisang, sembari juga nanti kita akan dorong perkenalan dengan produk-produk dari keanggotaan yang lain. Gitu. Nah, memang nantinya kami berharap dari teman-teman mahasiswa yang melakukan kegiatan kemasyarakatan khususnya di KUB Leguti ini, kami berharap nantinya bisa memberikan satu pemahaman kepada KUB Leguti, kepada anggota KUB Leguti terkait produk, Pak. Mulai dari ini kan pasti mahasiswa punya yang namanya marketing, punya bagaimana nantinya produk ini mulai dari packaging, kemudian dimarketingkan, kemudian bagaimana juga sampai nantinya ke tangan konsumen. Nah, kita berharap nantinya kita bisa dalam hal ini KUB Leguti ini bisa dikasih pemahaman terkait hal tersebut. Mulai dari produk itu dihasilkan sampai produk itu sampai tangan ke konsumen. Itu harapan saya kepada teman-teman mahasiswa nantinya yang melakukan program pengabdian masyarakat di sini. Karena kita juga tidak mau nantinya produk ini atau cara jualan kami ini tergerus oleh tidak mengikuti perkembangan. Kalau sekarang, apalagi kita kemarin pandemi, Pak, 2 tahun, hampir 2 tahun kita pandemi, itu nggak ada produk-produk jualan-jualan kita ke konsumen yang datang untuk membeli gitu. Tapi semua langsung menggunakan cara-cara online. Nah, ini kami berharap nantinya dari teman-teman mahasiswa bisa memberikan pemahaman tersebut, bagaimana mengemas satu olahan, satu produk kita ini agar bisa eye-catching, agar bisa ketika kita tampilkan di online, kemudian orang-orang juga tertarik. Mungkin juga nanti bagaimana kita juga bisa memanfaatkan buzzer. Mungkin satu orang beli kemudian yang lain jadi buzzernya, oh ini enak, sehingga mungkin bisa jadi viral. Nah, itu nantinya strategi-strategi marketing, kemudian packaging. Nah, itu kami berharap itu bisa diberikan pemahaman kepada teman-teman KUB Leguti gitu. Nah, yang terakhir, Pak, ini anggota KUB Leguti ini sebagian besar memang
masyarakat dan juga dari olahan rumah tangga. Kita belum memproduksi secara massal produk-produk kita gitu. Tapi alhamdulillah ini anggotanya ibu-ibu semua ini kreatif semua, Pak. Apa aja bisa dijadikan olahan dan juga bisa dijual. Mulai dari packagingnya, Pak, kemarin pas mau lebaran itu kita teman-teman anggota ini bikin parcel, Pak. Bikin parcel, kalau mungkin di luar parcel isinya sirup, kemudian biskuit dan lain-lain. Tapi di sini anggota KUB sini bikin parcelnya isinya olahan dari mereka juga. Mulai dari kerupuk kulit pisang, kemudian keripik pisang, kemarin ada parcel dodol juga ada yang dikemas pakai bakul, pakai tampah gitu. Jadi memang alhamdulillah kreativitas ibu-ibu ini cukup besar. Sekarang yang lagi katanya mau viral ini es capren, es campur duren. Itu dengan rasa yang enak, duren juga banyak, tapi harganya bisa bersaing, Pak. Itu mungkin nanti kalau Bu Dini ada nggak, Bu, es caprennya? Oh, lagi libur. Kirain mungkin lagi panas-panas enak gitu. Itu kreativitasnya, Pak, ibu-ibu ini anggota KUB ini yang alhamdulillah setiap hari itu ada aja yang bisa dikembangkan kreativitasnya gitu. Nah, kita juga alhamdulillah dibantu oleh BRI yang selalu dalam hal ini ke anggota juga memberikan seperti bantuan modal dengan pengembalian yang cukup ringan dan juga sangat membantu untuk modal teman-teman dari UMKM. Kemudian juga menyalurkan ketika ada kegiatan-kegiatan bazar, kegiatan-kegiatan yang lain ini teman-teman KUB Leguti diikutkan. Dan memang sekarang dari kelurahan kami mendorong bagaimana KUB dan UMKM ini bisa mandiri. Yang kita lakukan adalah program-program di kelurahan, kita memberikan pelatihan-pelatihan pemberdayaan gitu. Dari kelurahan memang dari APBD kita tidak bisa memberikan modal. Kita hanya bisa memberikan kegiatan pelatihan dan pemberdayaan. Karena kalau kita berikan modal itu nanti bentuknya jadi bentuk hibah, dan kami rasa ketika itu bentuknya hibah akan sulit untuk nantinya teman-teman UMKM ini menjadi mandiri. Sehingga memang kita dorong modal dan juga sokongan dana itu kita dorong dari nantinya pinjaman tadi yang sudah dilakukan oleh BRI. Sehingga di situ teman-teman UMKM ini bisa terus berusaha bagaimana caranya untuk mengembalikan modal tadi yang kita pinjam. Jadi ada rasa tanggung jawabnya juga. Kalau hibah kan memang kita tidak ada bentuk pengembalian, tapi ketika ini kita dorong ke pinjaman modal oleh BRI, itu kan ada rasa tanggung jawab bagaimana nantinya mengembalikan modal tersebut gitu. Dan terakhir ini, Pak, memang ini selama beberapa tahun ini dari UMKM juga kurang perhatian dari khususnya dari kelurahan, Pak. Dari mungkin ini baru saya kali mungkin ya Bu Dini yang sering ke sini, tapi memang karena ini juga masyarakat butuh perhatian, UMKM juga butuh perhatian, jadi alhamdulillah ketika ada waktu saya ikut berdiskusi dengan teman-teman UMKM, dan juga jika memang ada kegiatan stand dan bazar, itu juga saya mengusahakan datang, paling tidak minimal sekali saya bisa memberikan support kepada teman-teman anggota KUB Leguti. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pemuda Timur ini, khususnya
di UMKM KUB Lengkong Gudang Timur ini. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab ataupun nantinya bisa ditanyakan terkait produk-produk yang ada di kelurahan yang ada di KUB Lengkong ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang tengah, Bu. Oke, baik, siap. Maksudnya dijual ke segmen market apa? Apakah direct market hanya seputaran end user atau pengguna langsung, atau mungkin area cakupannya hanya terbatas pada wilayah yang terdekat? Nah, itu semua harus disegmentasikan dulu. Lebih memperhatikan kepentingan anggota-anggotanya, jadi misalnya keperluannya apa, ya udah belinya di koperasi, jadi keuntungannya juga nanti bagi sama-sama, jadi lebih dapat kitanya, saling menguntungkan lah ibaratnya di situ, sesama anggota saling mensupport gitu. Kita beli di koperasi, nanti itu keuntungannya dari kita untuk kita juga. Merupakan label halal dan produk lainnya sebelum kita masih mencoba meningkatkan produk, karena kan kalau kita mau mendapatkan sertifikasi halal atau PIRT ya, kalau BPOM saya rasa ada sih harusnya sih yang BPOM, cuman belum secara produksinya kan juga kan ada syaratnya tuh ya, itu masih. Salah satu metode penjualannya adalah memasang lokasi-lokasi kerja kami di Google Maps dan meminta konsumen-konsumen kami merating Google Maps tersebut dengan bintang 5. Bapak mengenai PKM mahasiswa ini dan harapan Bapak terhadap dunia akademis mengenai PKM ini, Pak. Harapan saya mengenai kegiatan PKM ini dari Unpam khususnya, ini sangat menarik sekali, sangat memberikan wawasan yang baik buat masyarakat, terutama masyarakat dari kelompok usaha bersama Lengkuti ya, Lengkong Gudang Timur. Tadi sudah disampaikan juga dari para dosen, para mahasiswa mengenai saran-saran apa untuk pengembangan usaha kami, seperti contohnya pengembangan izin-izin ya, izin pemasaran, dan juga legalitas yang diharuskan supaya konsumen layak memakan atau mengkonsumsi produk dari KUB Lengkuti. Kami berharap kerjasama ini bisa terus berjalan dengan baik ya, dan kami sangat berharap juga ilmu-ilmu dari akademisi bisa sampai ke masyarakat kecil seperti kami. PKM 326 Universitas Pamulang.